Oi jadi inspirasi. Tutup kunci. Om Edi. Genre Om Edi, musik. Om. Oi. Om, kunci pintu mana Om? Om. Ada itu. Om Edi. Tinggal dikunci aja. Kunci pintu. Hani takut itu ada anak pang. Om Edi. Oh, ya. Ada anak pang. Ya, kenapa harus anak takut? Pang. Dandanannya rambutnya begitu. Terus ngeri, kacamatanya Ya, gede terus? banget kayak kaca spion. Ya, Om terus Edi, kenapa harus itu mereka takut? udah deket ke sini, mana kunci Ya, pintu. kenapa Kunci harus pintu. kenapa Mau harus- dipin itu. Itu tinggal dikunci doang. Nggak ada Kenapa itu. harus takut Nggak, sama- itu harus digembok, dihalangin meja gitu biar mereka nggak masuk. Gimana kalau mereka macam-macam Emang coba ke sini. Kamu tahu dari mana mereka anak pang? Itu dandanannya. Ya terus kenapa kamu Kacamata harus gede, takut? rambut. Ngeri lah pokoknya. Terus kenapa kamu Badan harus kayak begitu, Om. Ngeri. Hani takut. Itu ada Bro and Sis, jangan berisik. Berbeda-beda bersama-sama. Kenapa harus takut sama anak pang? Emang mereka mau latihan di sini. Om, Hani teh cewek. Iya, I know. Harusnya peduli sama perempuan. Kalau gimana nanti di jalan, dimacem-macemin. Masalahnya kenapa kamu harus takut? Orang mereka mau latihan di Dak, sini. mukanya gini tah. Emang Garang begitu, gitu. nggak bisa diapa-apain. Mereka udah jalan mau ke sini tahu. Jalan ke sini kan memang mau latihan di sini. Kalau macem-macem gimana? Nggak macem-macem orang. Tuh, datangnya sama Tuh Bang. kan, kata aku juga lihat Ini dia mereka sudah datang di sini. Ini teman-teman band pang mau latihan. Mesti emang mau latihan di sini. Terus emang ada apa? Hani ketakutan ketemu mereka tadi di jalan lari-lari. Kamu Takut. itu tidak boleh namanya apa mencurigai atau underestimate Nah, sama teman-teman ini. Tuh beda garang-garang lihat baju hitam Iya, itu, nih Be. dengerin. Mereka ini kan belum tentu juga penjahat. Mungkin saja mereka pakai ini perampok. Iya, sama aja dong. Nah, sama aja, Mereka penjahat, banyak perampok sama aja. Main band. yang pasti mereka punk rocker. Orang lagu yang pertama juga judulnya This is Punk Rocker, Can't Stay. Kisah seorang teman, cerita kenyataan, suka duka, canda tawa, kita tetap berbeda. Kita bersama, mari bergembira. This is Punk Rocker, this is Punk Rocker, this is Punk Rocker. Jalanan kehidupan memang sangat melelahkan. Kadang suka, kadang duka, tak tetap berpesta. Kita bersama. Mari bergembira. This is Punk Rocker. This is Punk Rocker. This is Punk Rocker. Lepaskan sabar padaku yang di dada. Mari kita ketawa bersama. Lepaskan sabar padaku yang di dada. Mari kita ketawa gembira. This is Punk Rocker. This is Punk Rocker. This is Punk Rocker. This is Punk Rocker. Ini Can't Stay. energik banget. Tapi nggak juga, mereka ini ternyata punya background bermusik yang berbeda-beda. Iya bener ya? Nah, tiba-tiba kamu ini kan dari yang berbeda-beda genre gitu ya. Tiba-tiba gabung di Can't Stay dan menyatakan sebagai apa tadi? Punk. Punk. This is Punk Rocker. Gimana ceritanya atau pengen tahu dulu nih? Dari belakang nih, genrenya apa nih? Mainin apa aja? Lu jangan lagi. Tapi sebelum mereka jawab, suguhin dulu deh. Apaan? Kopi dong, seperti biasa. Sambil ngopi. Oke. Suka kopi kan? Mau dong, biar jawabnya enak.
Siap. Ya, Aku nikmat bikinin. gitu. Siapa dulu? Drummer nih. Emang bagian dulu belakang genre lu apa dulu sebelum di Camp Stay? Sebenarnya dulu tuh awal gua main drum, Aha. mainin tuh musik-musik punk. Awalnya, Punk, awal oke. Green Day, The Clash dan sebagainya lah. Begitu 3 tahun kemudian main rock, thrash metal, rock kayak gitu loh. Sampai akhirnya ketemu sama Camp Stay gitu. Kayak gitu. Bass? Bos, dari awal saya kenal musik sudah kenal punk semua. Punk. Mulai dari SID. Oke. Sampai sekarang masih. Basic Masih. Tetap punk. di jalur yang sama. Oke, gitar. Saya juga dari dulu ya awal saya bermusik emang di punk, Punk, Punk ya. tapi lebih ke streetnya sih, street punk. street punk. Street Oke. punk. Vokal. Kalau dulu awal-awal pop, Makasih Hani. Sama-sama. dulu kalau kecil juga sempat nyanyi dangdut. Dangdut juga. Iya, jadi ya itu sih ya kan. Abang akhirnya ke sini bertambah umur ya balik lagi itu kayak apa ya, ini pang sebagai jiwa saya sih. Ini Beh, asal Babe tahu, asal Hani tahu, asal Bro Ensis tahu di rumah. Bahwa sebetulnya Camp Stay ini pernah masuk 50 besar Wacken Metal Battle Indonesia. Yes. Nah, menurut kalian sendiri, ada dampaknya nggak yang kalian rasakan pernah masuk 50 besar Wacken Metal Battle Indonesia? Karena ini nggak gampang masuk 50 besar kan? Oke. Kalau dampak pasti berdampak besar sih ya kan. Terutama setelah itu kita Weekend Battle, kita juga dapat panggungan di PRJ, terus di beberapa tempat juga suruh ngikut, terus ada yang buat di radio, terutama di, boleh nyebut nggak ya radionya? Boleh, Oh, sebutin aja. The Mayors Radio juga kita diinterview Ya. oleh The Mayors Radio. Jadi mengulas tentang perjalanan Camp Stay juga sih. Oke. Itu impactnya ya. 50 besar lumayan dari seluruh Indonesia banyak banget soalnya. Yang submit tuh banyak banget, tapi masuk 50 besar. Tapi yang menulis karya musiknya emang kamu atau bareng-bareng? Kalau karya, kalau lirik sih pertama saya, Lirik, dibagi oke. sama dia. Musiknya? Musiknya baru rame-rame. Instrumen buat lain-lain rame-rame. Oke. Nah, kalau ngomongin soal musik nih, mumpung lagi ngomongin soal musik, musik kan berkembang mengikuti zamannya. Kalian up to date nggak sama musik sekarang? Jujur gue sih agak telat. Tapi kan gue mau pendengar ya, nggak berkarya. Sekarang musik tuh berkembang selalu cepet lagi sekarang di era digital kayak gini. Nah kalian ngikutin atau enggak, terus ada impactnya nggak ke karya yang kalian buat? Ada yang diterapkan, wah ini apa ya baru ya gitu. Kalau saya sih sedikit ya mengikuti tentang apa perjalanan musik-musik sekarang gitu kan. Kalau buat impact, ya kalau saya pribadi mah yang baru itu apa bisa buat tolak ukur saya juga gitu kan. Buat kedepannya Buat referensi juga lah ya kan. Jadi Untuk kita diikuti atau malah dihindari ya? Ya kalau misalnya Iya kan? Sebenarnya ya itulah maksudnya dengan berkembangnya musik, informasi kita butuh. Input kita butuh. Tapi rootsnya kita tetap nggak bisa Iya, kita iya. hilangin. Paling ya itu tadi menyisipkan satu genre apa nih yang sekarang referensi-referensi aja lah. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Biar Tetap nggak rootsnya. ketinggalan lah ya. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi sama Camp Stay, tapi kita harus simak sesuatu yang sangat menarik yang bakal dibawakan oleh Miss Shoutout. Ini musik indie recommend. Ini dia nih. Oke Bro Ensis, kali ini Miss Shoutout akan memberikan informasi playlist of the week versi DC-DC musik kita. Yang dimana band-band ini adalah band indie Indonesia dan band DC-DC Shoutout. Nah di posisi yang kelima kita punya Manor House dengan Twisted Acolyte. I'm crying out when I know those little lies. I'm burning for nothing but your ego trap. Band yang mengusung genre art pop ini kembali hadir dengan karya teranyarnya yang bertajuk Twisted Acolyte. Karya yang merupakan single ketiga dalam mini album perdana mereka ini tampil dengan musik yang nyentrik dan mempunyai ciri khas yang kuat. For whatever reasons we wanted everyone to kneel down upon your ego. Dan karya ini menjadi sebuah pembuktian keseriusan mereka di belasika musik Indonesia. Nah di posisi yang keempat kita punya The Fox and the Thieves dengan Pisau. Setelah sukses membuat album Hyper Diversity,
Unit heavy psychedelic asal Kota Kembang ini kembali hadir dengan lagu yang berjudul Pisau. Musik yang kaya akan distorsi gitar seolah menyatu dengan diksi-diksi lirik mereka yang berkisahkan tentang distorsi-distorsi berita yang ada di media massa. Selama kau sudah memasuki dunia penuh bola, di mana suara tidak akan terdengar dan perspektif tidak akan dihargai. Dengan musik yang tegas dan lirik lagu yang lugas, membuat karya mereka yang satu ini lengkap untuk dinikmati para penikmat musik Indonesia. Nah, di posisi yang ketiga kita punya Anes Pineapple dengan Simulacra. Dari segi musik, Anes Pineapple di karya yang bertajuk Simulacra seolah-olah berusaha menghadirkan kompleksitas dalam segi lirik maupun aransemen. Tersuntik satu parafrase. Didominasi riff gitar bernuansa indie rock yang sangat terasa di karya Anes Pineapple, yang bertajuk Simulacra membuat karya mereka yang satu ini terdengar tegas dan progresif. Nah, Bro and Sis, di posisi yang kedua kita punya Iloa featuring Adel Rasukma dengan Luangkan. Menggandeng nama Adel, sang vokalis dari Rasukma, membuat karya dari Iloa memiliki warna yang berbeda dan lebih mempunyai warna baru. Diawali dengan ritmis yang sederhana dan penuh dengan isian bubunyian musik akustik, ditambah dengan lirik yang penuh akan rima, membuat karya teranyar mereka yang bertajuk Luangkan bisa menjadi pilihan karya yang didengar saat bersantai. Nah, Bro and Sis, ini dia di posisi yang pertama, Wake Up Iris dengan Audeamus. Suguhan aransemen yang lebih luas dengan banyaknya tambahan instrumen, termasuk instrumen gesek, membuat karya yang bertajuk Audeamus mempunyai atmosfer yang semangat, tanpa menghilangkan identitas dari Wake Up Iris. Nah, tadi adalah playlist of the week versi DC-DC musik kita. Kalau kalian pengen mendengarkan lebih lengkap musik dari playlist of the week yang Miss Shout Out bagikan tadi, kalian langsung aja berkunjung ke www.jarumcoklat.com. Bermimpilah seakan ini ada. Bermimpilah seakan semuanya menjadi nyata. Percayalah semua ini hanya rekaman. Bukan yang selalu datang untuk menghadap. Harus percaya selama-lamanya.
Bermimpilah seakan nyata. Bermimpilah seakan ini ada. Bermimpilah seakan semuanya jadi nyata. Percayalah semua ini hanya rintangan. Rintangan yang selalu datang untuk menghadang. Harus percaya selama-lamanya untuk jadi yang terbaik. Let's go! Let's go! Bermimpilah seakan nyata. Bermimpilah seakan ada. Bermimpilah seakan nyata. Bermimpilah. Nah, balik lagi soal karya Kemstay. Sampai sekarang 2020, kalian berarti sudah menghasilkan berapa banyak karya? Baik itu single, EP, atau album? Udah 2 sih. Dua. EP di 2018, terus 2019 baru album. 2018 EP, 2019. 19 Padahal kalian sudah ada dari 2013. Lama nggak menghasilkan apa-apa ya? Iya, karena sempat vakum juga. Nah, kalau ngomongin karya nih 2013, terus ada vakum tadi ya. 2017. Tiba-tiba sekarang berkarya lagi. Apa yang sangat terasa ya perbedaannya pada saat membuat karya 2013 dengan sekarang? Apa kira-kira perbedaannya apa? Perbedaannya paling sih dari segi musik. Jadi Oke. kita mencoba untuk ya mencari influence baru yang musik-musik yang bukan sekarang. kekinian sih, bukan maksudnya kayak sekarang, cuma nggak terlalu yang gimana, cuma tetap meramu sih gimana caranya kita meramu agar tetap roots-nya kita juga dapat dengan yang ada masa kini. Oke. Yang keren ini Beh, yang soal apa? Karya mereka didengerin di negara luar. Justru itu saya dengar kan baca juga di artikel lagu This Is Punk Rockers itu selalu diputar oleh komunitas punk di Argentina. Wow. Wow. Iya ya, dengar begitu ya. Terus perasaan kalian apa tuh didengerin sama bule-bule itu kan? Perasaan pertama kali, ini beneran apa bohongan? Jujur, ini bener apa Ya, enggak terus sih? ngeceknya gimana? Akhirnya kan kita saya dapat DM dari pihak Radio Sono ya kan. Terus ya kita membangun komunikasi, saya bangun komunikasi dengan pihak mereka ya kan, dengan radionya. Akhirnya dia minta nomor, terus suruh email data-data KMC semuanya sih. Untuk kan dia bikin festival juga sih di Argentina. Dan kita juga akhirnya bisa ikut berpartisipasi dalam acara Criminal Fest di Argentina. Sekarang ini ya? Iya. Oke, berangkat berarti Virtual sih. Secara virtual. Soalnya kan lagi Iya, Oke. mereka bahkan masih lockdown lebih parah dari kita sih, Argentina. Iya, di Buenos Aires masih belum bisa bergerak tuh. Tapi secara virtual itu pun luar biasa dong buat Indonesia. Amin. Nah, ini sekarang punk itu nggak pernah lepas dari yang namanya komunitas. Menurut Kemstay sendiri, seberapa besar pengaruh komunitas punk terhadap kalian, Kemstay? Banyak sih. Soalnya kan banyak temen juga, maksudnya teman-teman dari luar gitu kan, komunitas gitu kan luas. Jadi kita bisa saling ini aja sih,
saling ngasih masukan, Iya, saling pokoknya referensi, tuker buat sharing juga sih. Sharing-sharing aja lah. Tapi si Camstay punya fanbase-nya nggak? Punya fans? Ada. Nah sebutan untuk fansnya apa? Kalau kita sih Memanggil dari mereka. dulu sih bilangnya sih ya kawan seperjuangan aja sih. Kawan seperjuangan. Nggak Camstayer gitu misalnya. Ya sebutnya sih kawan perjuangan karena Kawan kan seperjuangan. banyak anak-anak pang itu berjuang bersama sih. Betul. Masih berjuang terus. Udah deh biar makin seru, kita bermain games, oke ya? Oke. Oke, jadi Hani punya games Jangan bersama bikin Om mereka Edi. malu dong, gamesnya. Aduh. Yang mempermalukan gitu. Jangan dong, jangan. Jadi Ada hadiahnya? ada, Oke. keren banget ini hadiahnya. Kalian hanya bisa didapatkan dari Mi Shoutout. Wih. Tumben. Khusus ini, Apaan? Mas. Nanti dong jawab dulu. Gamesnya ini namanya Tahu Nggak Loh. Nah, jadi di sini Hani punya beberapa gambar, di mana gambar ini adalah band yang beraliran punk. Oke. Jadi tugasnya Kamsay ini menebak siapa sosok yang ada di dalam gambar ini nanti yang akan Hani perlihatkan. Dan setelah itu nanti silakan untuk memberikan opini atau juga apa yang kalian tahu dari band tersebut. oke. Yang digambar itu. Harusnya nanyanya jangan band punk, atau kan mereka band punk. Udah pasti tahu atuh. Siapa tahu kalau mereka nggak tahu gimana? Oh iya. Sudah siap? Oke, Siap. ini adalah gambar. Jawab lah. Oh, enggak, tapi hadiahnya buat mereka. Ya, Gak nggak apa-apa, dapet. gua bantuin. Gak apa-apa ya. Anak punk gua juga, cuman kribo. Jadi kan, gua tuh nggak bisa diterima. Kang. Bebas. Nggak bisa diterima Oke, di scene. kita mulai ya. Ini dia. Super glad. Super glad. Kenapa kalian meni pinter ih? Ya itu udah kelihatan. Ya bener. Apa yang Om kalian Buluk, tahu Pak dari Degil. band Superglade ini? Ya, Bebas, apa? gitar vokalnya dengan Om Buluk dan basisnya Pak Degiok. Yang suka saya main ke tempat studionya juga, kan cuma ngacak-ngacak doang. Ngacak-ngacak doang. Sama ini jualan cupang sama Pak Degiok. Oke, siap. Buluk Oke. parah nih hidupnya Buluk. Parah. Parah banget. Gua tahu, tapi nggak bisa gua ceritain di. Nanti lah nanti kita cerita ya. Oke, Parah banget, Buluk. kita lanjut lagi ya ke gambar selanjutnya. Nah, Nah lu siapa ini? Ini legendnya Bandung. Rocket Rockers ini mah. Legend Bandung. Oh iya benar. ada yang tahu Boleh nggak? dulu. Aska ya itu ya, Aska ya yang gondrong. Vokalisnya udah hijrah, udah nggak ngepang lagi. Males lah. Apa lagi? Ya, paling diedit kan. Itu jawaban gua bukan Iya mereka. benar. Males lah aja. Aska. Apa yang kalian tahu dari band Rocket Rockers ini? Legend Bandung. Legend Bandung. Ya. Band lama juga itu. Popang ya? Oke. Popa. Wah. Siap. Berarti kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Satu, Waduh nggak tiga. tahu nih. Coba Fotonya foto lama. lihat. Super Daddy's Man. Ini benar-benar jadul ini. Berdate itu. Ini siapa? Ah, siapa nih? Coba. Saya bandnya nggak tahu, tapi tahu saya ini di fotonya jam 12:33. Kenapa? Tahu dari mana? Oh ini ya. Salah ngeprint. Ya udah. Tahu itu. Ini nama bandnya Runtah. Ini mana si Awingnya? Itu ini Awing nih. Nah, ini Runtah. Ini Gua tadi fotonya mau jawab. foto zaman dulu. Iya. Kan ngetes namanya juga, Pak. Oh, Kan benar. ngetes namanya. Iya. Oke. Hani masih punya Runtah. gambar selanjutnya. Runtah. Siap. Tahu banget 1, kalau 2, Runtah mah. 3. Nah, gampang ini. Tar. Gampang. Oh, deketin lagi. Kayaknya close head kayaknya. Ya betul. Iya, Close head. Yes, Aduh. betul. Seribet ngomong ya. Ribet ngomongnya, close head. Apa yang kalian tahu dari band Head. Close Head ini? Albumnya pertama dan terakhir. Albumnya pertama dan terakhir. Cuma satu-satu. Tapi rata-rata yang ngejawab semuanya yang kaos hijau. Kan ganti-gantian. Oh, baik. Biar adil. Biar adil. Oke, Yang paling Close Head. ini pang dari awal sampai akhir pang dia. benar. Keren. Tapi nggak apa-apa, Hani mau tetap bakalan kasih hadiah. Di mana ini hadiahnya keren banget. Kalian nggak akan bisa beli dimanapun. Waduh. Nggak ada. Di toko manapun nggak akan kalian Nggak ada. dapat. Toko besi juga nggak ada. Nggak tahu kalau di salon, ya. Apa ya? Taram. Mudi. Mau bapak yang kasihin? Boleh. Ini, sok. Ini foto saya ini. Emang nih Emang. istimewa ini mah. Iya.
Amazing. Mantap. Amazing. Ini Hadiah. Oh iya. ini dari saya khusus karena saya juga punk rockers. Siap. Super Buddhisman. Siap. Thank you Bang. Ada yang istimewa dari Camp Stay karena lagu ini akan dibawakan secara akustik. Ku ingin pulang Camp Stay. Ku ingin pulang, ku ingin pulang, lewati malam ini. Ku ingin pulang, membawa segala kenangan. Mencoba tetap tertawa, walau banyak masalah yang dihadapi. Di pusat kota ku tetap bernyanyi, lewati malam dengan problema, berbagi rasa penuh canda tawa, berbagi rasa suka dan duka. Ku ingin pulang, lewati malam ini. Ku ingin pulang, membawa segala kenangan. Mencoba untuk tetap tertawa, walau banyak masalah yang dihadapi. Di pusat kota ku tetap bernyanyi, lewati malam dengan problema, berbagi rasa penuh canda tawa, berbagi rasa suka dan duka. Ku ingin pulang, lewati malam ini. Ku ingin pulang, membawa segala kenangan. Ku ingin pulang, lewati malam ini. Ku ingin pulang, membawa segala kenangan. Balik lagi di DC Musik kita bareng sama Camp Stay. Yes. Yeah. Dan di segmen ketiga seperti biasa, Miss Shout Out punya teman yang akan dibawa ke sini. Betul. Nah, teman Hani kali ini datangnya dari timur ibu kota. Yap. Nah, langsung aja kita panggil yuk, Kaswari. Kaswari.
Kirain dari Papua. Burung kasuari ya? Wah. Halo. Gue selalu impress sama band yang personilnya bertiga. Hah? Pasti spesial. Gue selalu impress sama band yang personilnya bertiga. Keren-keren soalnya. Dari mulai Rush, The Police, yang Indonesia kita punya Netral. Pasti Ebitri, Yes. Uma, RSD, Rida Sita Dalton. Dewi. Iya. Enggak, saya Kayaknya udah keren-keren baca yang bertiga. artikel mereka. Jadi mereka ini banyak yang bilang Kasuari ini karyanya menyuguhkan genre punk, tapi eranya itu 90 sampai 2000-an. Oh, bener nggak? Kata artikel. Kata artikel. Sebenarnya apa yang kalian ingin tampilkan? Ini ngambil ke era belakang katanya ya, kata artikel. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Sebenarnya sih kalau banyak yang bilang nggak juga. Enggak juga. Nggak juga. Salah itu artikel. Salah. Wah. Nih, kebalik. Si aku kok. Kita aja. Angga itu biasanya itu. Si aja. Oke. Terus kira-kira ada pesan apa tuh di dalam karya-karyanya yang ingin disampaikan? Kalau pesan positif pasti ya. Positif. Terus kayak Oh, udah dicek rapid apa? Tahu positif. Pesannya. Oh, pesannya. Nah sih kayak kita nyampeinnya cuman ya apa yang kita ngerasain resah aja gitu. Keresahan masing-masing kita aja. Kejadian sosial sehari-hari artinya yang keresahan. gue lihat, apaan sih ini? Gak jelas banget deh kita. Tulis. Nah, Dalam pembuatan karya Iya. dengan ada gitar berarti ya bass sama drums. Iya. Itu dirasakannya udah cukup ngeblend gitu, bukan ngeblend ya, tapi tertutup apa yang dibutuhkan secara melodik di dalam karyanya dengan 3 instrumen ini sudah cukup. cukup. Justru malah lebih enak nyatuin idenya sih, Mang. Lebih enak. Lebih gampang. Iya, dari tadi kita mulu yang nanya. Lu mau nanya apa? Tapi kalau misalnya boleh tahu nih ya. Boleh. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, siapa nih yang menjadi influence teman-teman ini dalam siapa? membuat karya? Kalau influence kita kalau luarnya ada satu band dari Jepang. Oke. Punk rock juga namanya High Standard. High Standard. Dia 90s juga. Ya. Kalau lokal ya ada abang-abangan lah, Netral, Ya. SID. Tapi yang pernah gue dengar dari karya kalian, kayaknya yang ke Inggris-Inggrisan agak oi juga banyak ya? Iya banyak. Sam 69, Cox Ya. Sparrer, terus Cockney Rejects gitu. Ada juga, terus ada juga. The Business bagian, Ada terpengaruh ada juga terpengaruh. sih. Emang kalian dengerin juga ya? Besarnya sama musik-musik mereka juga. Sama oi juga sebagian. Bagian. Tapi yang 2000-an juga. Katanya kalian juga, ini katanya nih Bro Ensis, mereka juga membuat komposisi musik yang dikombinasikan dengan jenis musik lain sebagai eksperimen. Emang eksperimen sengaja dibuat atau pernah buat eksperimen apa? Gimana ya? Awalnya sih kayak pengennya tuh bikinnya, udah bikin aja setelah deh yang suka-suka lu dah gitu. Terus lama-lama kayaknya asik juga nih kalau ini ntar kayak musik yang apa seruan ombak, di tengahnya tiba-tiba ada bosas kayak gitu-gitu. Oh. Kayak biar apa ya, maksudnya punk tuh bisa dibawa kemana aja gitu. Sebetulnya sisipannya bukan alat musiknya tiba-tiba pakai apa gitu, bukan? Enggak. Oke. Biar nggak penasaran ya Be ya. Dan semuanya langsung aja nih, barusan udah disebutin judul lagunya. Seruan Ombak, Kasuari. Yes. Oke. Dari menatap terusan jidat mata pedih aroma benar motif
Seruan Om Bags. Om Bagus. Om bagus. Om Bags. Seruan Om Bags. Seruan Om Bags sebetulnya lagu tentang apa? Seruan ombak, boleh dijelaskan yang buat? Yang bikin siapa? Gue yang Ya, nulis sih. lo tanggung jawab berarti. Ya. Itu sih buat para pekerja keras. Mau di lapangan ataupun di ruangan depan komputer gitu. Gue cuman pengen nyampein ke mereka aja, jangan lupa bersenang-senang. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa Mati itu mah, bener. Jangan lupa bersenang-senang. Kenapa? Kadang-kadang mereka lupa ya? Kayak gitu. Terus ya. Kerja. Seriusan ya. Seriusan. Gue tiba mati. Amit-amit. Tapi kalau dari apa tadi kan disebutkan penulisan ya. Penulisan tuh ada dua, satu lirik, satu lagi musik. Yang saya ingin tahu penulis musiknya siapa? Yang bikin musiknya? Langsung bertiga atau? Bertiga sih. Bertiga? Iya. Ada yang menarik dari Seruan Ombak ini pattern lagunya ini, struktur lagunya tidak standar kalau menurut saya. Kamu main di nada dasar G, tiba-tiba bridge-nya ada di sis gitu ya. Lalu tiba-tiba refrennya di mana tadi di A. D apa di D kan? G, Terus balik lagi. Habis itu ke B. Belum lagi di belakang ada beberapa overtune yang dibikin gitu ya dengan verdil-verdilnya. Nah maksud saya ini siapa yang nulis ini? Karena kalau menurut saya ini harusnya seorang akademisi yang menulis ini. Apakah kalian belajar atau otodidak? Mampus lo. Awalnya otodidak. Oke, artinya begini, kalau ini otodidak, Awalnya. teman-teman itu artinya mencari satu bentuk pattern yang memang ingin berbeda, menarik mungkin untuk mewakili si kesemangatannya apa tadi, jangan lupa bersenang-senang, mungkin gitu ya. Nah, siapa yang tiba-tiba menciptakan ide-ide nakal di dalam penulisan struktur lagunya? Siapa salah satunya? Nah lo, siapa yang paling nakal? Kadang dia, kadang gue juga bang. Saya lagi main, tuh lucu tuh kayak gitu tuh. Oke. Ya, masukin aja gitu. Oke. Tadi kan dibilang ada juga kadang-kadang tiba-tiba yang berubah itu ritmiknya. Di tengah ada bosas gitu ya. Jadi di luar chord juga ritmiknya berubah. Ini juga agak aneh. Dan tiba-tiba ending lagunya diakhiri dengan pattern blues misalnya gitu kan. Menurut saya jadi apa kalau orang bilang mengenai genre ini? Bukan sekedar punk rock mungkin kan. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, kok ini aneh, kok ini punk apaan? Punk... Nah apaan sih? Nggak tahu. Iya makanya. Kalian inginnya disebut apa nih genrenya? Pang cukup aja. Cukup aja punk. Bebas. Gitu ya. Masalah mereka mau berpendapat ini kayak 90-an, ini kayak itu kayak silahkan aja. Ya, silakan. Pokoknya kita sajikan yang terbaik. Oke. Tapi mumpung ada teman-teman dari Kamsta ini ya kan, gimana sih tadi menurut pendapat kalian dari teman-teman Kaswari ini? Iya, sekarang giliran kalian memberi komentar atau bertanya sama Kaswari. Aduh, komentar apa bertanya? Bebas. Lah udah. Semoga komentar aja kali ya. Kalau Komentar aja bertanya, boleh. kami juga masih banyak kurangnya. Ya. Jangan bilang bagus, keren loh. Enggak ya kan, komentarnya kalau bisa sih nambah satu gitar. Karena apa ya, mau audisional nggak apa-apa ya kan. Karena buat nutupin saat ada lead itu biar agak lebih gimana gitu. Gitu aja sih kalau dari KMC. Kalau gua pribadi ngelihat mereka tadi seperti Kang Dalton bilang, prinsipnya musiknya memang apa ya harmonis lah, maksudnya ada beberapa genre masuk situ semua walaupun rootsnya itu punk gitu. Tapi banyak genre masuk ke situ dan buat personil bertiga tuh buat gua Berat. ya harusnya gitu lah. Makanya tadi yang nambahin juga lebih bagus ditambahin adisional karena buat nutupin. Karena kalau bertiga banyak kosongnya. Karena harmonisasi musiknya banyak banget di situ. Oke. Kayak gitu. Tapi mungkin jawaban dari mereka, saran-saran dari Campstay tadi dijawab dengan lagu ini. Karena judulnya Ini Cara Gue. Kaswari. Sikat.
Francis balik lagi di DC Musik Kita. Oke, pertanyaan berikutnya buat Kemstay nih. Mimpi apa lagi yang sedang ingin kalian wujudkan dalam waktu dekat ini? Mimpi dalam waktu dekat. Ya, atau planning atau apa ya? Dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat semoga bisa rilis single terbaru. Rencananya kapan? Rencananya sih... Masih tahun 2020 ini atau awal 2021? Kalau 2020 mepet banget sih, kayaknya sih awal-awal 2021. Awal 2021. Itu kalau jadi kita mau coba featuring sih. Oh, sama? Sama Boleh Roy dibocorin? Bumerang. Roy Bumerang. Sama Roy Bumerang. Udah sampai mana penggarapan? Baru kita sih masih membersihkan, benahin kerangka lagunya sih. Oke, mudah-mudahan awal 2021 selesai. Amin. Amin. Dan rilis singlenya. Itu jarak terdekat yang akan dicapai oleh Kemstay. Mudah-mudahan lancar. Dahlan. Mudah-mudahan lancar kan? Oh iya benar. Dahlan. Pinter. Kan? Pinter. Tapi kalau untuk Kaswari sendiri nih, resolusi apa nih yang kalian sedang kerjakan dalam waktu dekat ini? EP sih, EP. Rilis. sama rilis single kedua. EP sama single kedua. Kapan? Singlenya akhir tahun ini dan EP-nya di tahun depan. Tahun depan. Oke. Dengan format lagu seperti tadi. Iya. Itu khasnya ya. Khasnya si Kaswari. Tetap ngacak-ngacak. Ya, gitu. tapi karena Kaswari ini sudah hadir di sini, berlatih di studio saya ini, wah, saya akan mengapresiasi memberikan sebuah plakat Oke. dari DC Musik Kita buat Kaswari. Siap. Siapa-siapa yang mau terima nih? Ini dia. Woi. Nah, Ini terima kasih dari DC Musik Kita dan selalu semangat untuk berkarya. Ya. plakat sudah diberikan oleh Babe. Nah, sekarang ini ada kenang-kenangan dari Kemstay? ya dari teman-teman Kamsa itu ada t-shirt yang sudah ditandatangani sama teman-teman. Boleh langsung dikasih aja. Ini dia. Ini siapa yang mau terima? Siapa boleh? Boleh, langsung maju boleh. Gua lawan lu kalah gua. Ah, iya. Kagak bisa berantem, Ale. Gua aja ketemu semut ya kan injek gua. Ini. Bukan untuk berantem, Ale. Kasih aja. Oi, sukses. Ya, kita doakan apa yang direncanakan oleh Kemstay dan juga Kaswari lancar. Amin. Sesuai harapannya masing-masing. Nah, Bro Ensis yang lagi nonton jangan cuma mimpi ingin menunjukkan karya kalian di sini seperti halnya Kaswari. Buruan daftarkan band kalian di www.jarumcoklat.com. Sign up, isi lengkap data band kalian, kirim juga karya band kalian. Jangan lupa cantumkan nomor handphone yang aktif, juga media sosial dari band kalian. Dan buat kalian yang sudah terdaftar, update terus karya baru kalian di page band kalian. So, Bro Ensis, buruan jadi bagian dari DC Shout Out. Oke, kalau begitu sukses, terima kasih buat kalian Kemstay. Amin. Sukses dan terima kasih juga buat Kaswari dan buat kalian yang sudah menonton dari kita sejak awal. Dan inilah lagu terakhir dari Kemstay dengan Pengkhianat. Thank you. Silakan. Rupamu bagai malaikat yang membawa bunga, tapi kau tikam diriku ini, oh, dengan tombak beracunmu. Kau mengkhianat, dengan janji manismu. Kau mengkhianat dengan janji manismu. Penuh saja saat bertemu, kau tawarkan kenikmatan. Senyum manis membius diriku, oh, terlenakan rayuanmu. Kau mengkhianat dengan janji manismu. Kau mengkhianat dengan janji manismu. Kau mengkhianat dengan janji